Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu paparan sosialisasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Kepada Bapak Dr. Andes Lutfi Latif, kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bapak Sugito. Yang saya hormati peserta sosialisasi dari pusat, masing-masing dari Sekretariat Kabinet, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dari TNP 2K, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati pula peserta daerah yang terdiri atas unsur Dinas PMD Provinsi di seluruh Indonesia, Dinas PMD Kabupaten dan Kota yang memiliki desa. Kemudian para kepala desa se-Indonesia, seluruh pendamping, tenaga pendamping profesional, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, sampai ke pendamping lokal desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tadi, kita melakukan sosialisasi atas petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Seperti yang kita maklumi bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diberikan mandat untuk menerbitkan 2 peraturan menteri. Pertama adalah Peraturan Menteri tentang rincian prioritas penggunaan dana desa yang berlaku untuk jangka panjang yang telah kita sosialisasikan, karena Permendes ini telah ditandatangani sejak 1 November 2023 yang lalu. Kemudian amanah yang kedua untuk Kementerian Desa adalah Permendes tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 yang hari ini kita sosialisasikan di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang dengan penuh semangat, saya lihat pesertanya sangat banyak mengikuti sosialisasi ini, tentu dengan harapan mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat dan dijadikan panduan di dalam penyusunan anggaran atau perencanaan kegiatan pembangunan di level desa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi paparan saya terkait sosialisasi Permendes. Permendes ini adalah Permendes nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Kalau kita melihat fokus penggunaan dana desa ini diutamakan penggunaannya untuk mendukung pertama, penanganan kemiskinan ekstrem. Yang kedua, untuk program ketahanan pangan dan hewani. Yang ketiga, untuk program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Dan atau yang keempat, program sektor prioritas di desa
melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDes bersama, BUMDesma, serta program pengembangan desa sesuai potensi karakteristik desa. Di samping itu, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Catatan penting atas fokus penggunaan dana desa 2024 ini adalah bahwa fokus penggunaan dana desa ini wajib. Jadi sekali lagi sifatnya wajib dialokasikan oleh pemerintah desa, tentu melalui musyawarah desa, dalam APBDes tahun 2024. Jadi kalau Permendes yang terbit 1 November lalu tentang rincian prioritas penggunaan dana desa itu sifatnya adalah pilihan, sementara Permendes tentang fokus ini sifatnya adalah menu wajib yang tidak boleh tidak harus diakomodir dalam APBD desa tahun 2024. Kita masuk satu persatu. Pertama adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan ekstrim ini kegiatannya adalah bantuan langsung tunai atau BLT atau BLTDD. Ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang diprioritaskan keluarga miskin ekstrim atau miskin, jadi miskin ekstrim dulu baru atau miskin yang berdomisili di desa bersangkutan. Jadi tidak boleh dana desa A diberikan bantuan ke desa B, harus penduduk desa setempat yang kriterianya pertama adalah bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kriteria yang kedua, mereka yang mempunyai anggota keluarga rentan, sakit menahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas. Kriteria ketiga, mereka yang tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Yang keempat, rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini biasanya di desa ada yang hidup sebatang kara. Ini masuk pada kriteria ini. Yang kelima adalah perempuan kepala keluarga atau PK dari keluarga miskin ekstrim. Jadi kalau kepala keluarganya perempuan, tapi hidupnya layak, sejahtera, tidak perlu. Tapi kalau dia kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim, maka ini boleh dan harus mendapatkan bantuan langsung tunai BLT dana desa. Dalam penentuan keluarga penerima manfaat ini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLTDD. Artinya, data yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya data P3KE, ini harus dibawa dalam musyawarah desa untuk melihat kondisi faktual, kondisi real yang terjadi di desa. Kalau dalam data pemerintah ternyata menurut desa, menurut musyawarah desa ada warga yang dianggap mampu dan tidak layak, maka forum musyawarah desa berhak mencoret orang yang ada dalam data kemiskinan versi pemerintah pusat, dapat dicoret dan digantikan dengan warga kurang mampu lainnya. Atau sebaliknya, data ini misalnya dalam satu desa ada 20 data miskin atau miskin ekstrim yang selama ini dapat. Tapi ternyata masih ada warga yang menurut forum musyawarah desa memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BLT, namun tidak tercantum dalam data pemerintah. Misalnya data P3KE tadi, maka forum musyawarah desa dapat memasukkan tambahan warga yang miskin tadi untuk mendapatkan BLT-DD. BLT ini dialokasikan paling tinggi 25%.
Jadi maksimal 25%. Tidak ada minimalnya. Jadi kalau di desa Bapak, jadi 25% maksimal dari pagu dana desa yang besarannya Rp300.000 setiap bulan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember, dan dapat dibayarkan maksimal 3 bulan secara sekaligus. Jadi contohnya, misalnya ada desa, dari pagu dana desanya itu yang memenuhi kriteria miskin atau miskin ekstrim hanya 10%, maka jangan dipaksa-paksa untuk harus sampai 25%. Karena memberikan BLT bagi warga yang mampu dan tidak memenuhi kriteria, pada akhirnya nanti Bapak Ibu di desa akan berurusan dengan APH manakala terjadi pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kriteria ini. Jadi kami menyarankan, kami mengimbau, kami mengingatkan warga yang mendapat BLT ini adalah yang memenuhi kriteria. Batasannya adalah maksimal 25 tahun, tidak ada batasan minimal, tapi disesuaikan dengan kondisi faktual, kondisi real yang ada di desa masing-masing. Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT-DD ini, mekanismenya adalah tentu melalui penetapan keluarga penerima manfaat yang diputuskan bersama dalam musyawarah desa. Mengutamakan keluarga miskin ekstrim dulu, kemudian identifikasi keluarga miskin ekstrim dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Kemudian desa dapat menggunakan data pemerintah tadi yang saya sampaikan untuk dijadikan sebagai acuan di dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Proses pendataannya tentu pemerintah desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, disabilitas. Kemudian pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrim, calon keluarga penerima manfaat BLT dengan melibatkan masyarakat desa dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi kearifan lokal yang ada di desa. Kemudian desa atau pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun, sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang mempunyai kriteria untuk dapat BLT namun tidak mendapatkan BLT-DD. Kemudian proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataannya, tentu pemerintah desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga tadi, dari RW sampai dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Kemudian antara lain identifikasi keluarga miskin untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT, untuk melakukan verifikasi status kependudukan, dan seterusnya. Yang ke-C, proses validasinya dan penetapan hasil pendataannya, pemerintah desa memfasilitasi Badan Permusyawarah Desa untuk melaksanakan musdes dengan mengundang perwakilan desa, pihak lain untuk membantu validasi bagi calon keluarga penerima manfaat. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa ini paling sedikit memuat nama, alamat calon, kemudian rincian calon penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, kemudian jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lalu poin berikutnya adalah keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat ini dilaporkan kepada bupati, wali kota melalui camat setempat. Kemudian jika terjadi perubahan keluarga penerima manfaat, maka perubahan keluarga penerima manfaat BLT ini karena meninggal dunia misalnya, atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat, maka kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru, tentu dalam persetujuan musyawarah desa. Kemudian pemerintah desa memfasilitasi BPD menyelenggarakan musdes untuk menetapkan perubahan ini. Kemudian manakala tidak terdapat pengganti keluarga manfaat
karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria, maka dengan alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara musyawarah desa. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat baru ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan keputusan kepala desa mengenai perubahan atas pemanfaatan penetapan keluarga penerima manfaat ini tetap dilaporkan kepada Bupati Wali Kota melalui camat setempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, program yang kedua adalah program ketahanan pangan dan hewani. Jadi kalau tadi saya sudah menyampaikan penanganan kemiskinan ekstrim, sekarang kita masuk kepada program ketahanan pangan dan hewani. Untuk ketahanan pangan dan hewani ini dialokasikan paling rendah 20% dari pagu dana desa. Jadi pagu dana desa, misalnya sebuah desa itu 1 miliar, maka paling rendah 200 juta diantaranya wajib dipakai untuk program ketahanan pangan dan hewani. Paling rendah. Bisa lebih. Misalnya Bapak anggap itu penting, skala prioritas desa bisa sampai 25%, bisa sampai 30%. Tetapi poin pentingnya tidak boleh kurang dari 20%. Nah, program ketahanan pangan dan hewani ini dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, tentu harus melihat ketersediaan pangan di desa. Yang kedua, keterjangkauan pangan di desa. Yang ketiga, pemanfaatan pangan di desa. Ini ada beberapa langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa. Dilakukan dengan cara, pertama harus memastikan bahwa program kegiatan yang direncanakan ini adalah kewenangan desa. Yang kedua, harus disepakati, harus diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian yang ketiga, program atau kegiatan yang direncanakan ini dipastikan masuk dalam RKP, Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan APB Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Harus dipastikan masuk dalam RKP dan APB Des. RKP Desa dan APB Des ini harus dipublikasikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Maka semua masyarakat desa harus tahu apa isi RKP Desa dan APB Des ini. Makanya penting untuk dilakukan publikasi. Pertama, kita masuk pada ketersediaan pangan di desa. Ketersediaan pangan di desa ini dari hasil produksi masyarakat di desa. Jadi bisa dalam bentuk pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, lahan peternakan, kemudian perikanan, perkebunan, kegiatan pengembangan pangan lainnya. Catatan lainnya adalah bahwa pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non-produktif untuk pertanian, peternakan, perikanan. Kemudian bisa untuk pengembangan pertanian keluarga, pekarangan untuk pangan lestari, hidroponik. Hidroponik ini bagi desa-desa yang sering bertanya, sudah kekurangan lahan yang tersedia, maka program ketahanan pangannya ini boleh untuk kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian seperti hidroponik atau biofonik. Kemudian peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman ternak dan ikan. Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan perhutanan, peternakan atau perikanan. Pengembangan pakan ternak alternatif, pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan terpadu, serta untuk pembukaan lahan pertanian perkebunan melalui program PKTD. Tetapi ini tidak untuk membeli lahan, tidak untuk membeli lahan. Pembangunan dan atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa melalui program PKTD. Kemudian pembangunan kandang komunal, pelatihan pengolahan hasil panen,
pemasangan atau perawatan keramba bersama, pembangunan pemeliharaan tempat pelelangan ikan, tempat penjualan ikan yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama, kemudian pengadaan sarana prasarana produksi, kemudian program lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, dan poin pentingnya adalah harus sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan secara bersama-sama dalam forum musyawarah desa. Untuk ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, misalnya melalui pengembangan pengelolaan lumbung pangan melalui program-program atau kegiatan yang sifatnya PKTD, pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan melalui padat karya tunai desa, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Bapak Ibu peserta sosialisasi, kemudian ketersediaan pangan yang beragam, berisi berimbang, berbasis potensi sumber daya seperti pengembangan TTG, teknologi tepat guna untuk pengembangan pangan lokal, pengembangan disertifikasi usaha tani perikanan, penanaman tumpang sari, program kegiatan lainnya yang berbasis sumber daya lokal sesuai kewenangan desa. Untuk keterjangkauan pangan di desa, bisa untuk kegiatan peningkatan, pemeliharaan jalan usaha tani, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi, ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, masyarakat rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat seperti pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin, rawan pangan dan gizi, dan program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan sekali lagi harus diputuskan dalam musyawarah desa. Sementara untuk pemanfaatan pangan di desa, konsumsi pangan yang beragam bergizi ini seperti sosialisasi, edukasi, peningkatan keterampilan, pengembangan dan diseminasi TTG, pengolahan pangan lokal, program ketahanan lainnya yang mendukung untuk terwujudnya konsumsi pangan yang beragam bergizi berimbang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada program pencegahan penurunan stunting skala desa. Untuk stunting ini, penggunaan dana desa bagi pencegahannya dan penurunannya tentu harus melihat bahwa ini dilakukan untuk skala desa. Maka stunting dapat digunakan dengan menggunakan dana desa, tetapi poin pentingnya adalah harus sesuai kewenangan desa. Kenapa? Karena pencegahan penurunan stunting ini dapat menggunakan APBN, tentu penanggung jawabnya adalah kementerian lembaga terkait, juga dapat menggunakan APBD provinsi, kabupaten, kota. Jadi pencegahan dan penurunan stunting ini adalah kerja kolaborasi, baik menggunakan dana yang bersumber dari kementerian lembaga terkait, APBD provinsi, kabupaten, tetapi dana desa juga digunakan untuk upaya pencegahan penurunan stunting ini, tetapi hanya sebatas kewenangan desa. Melalui program-program intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Kita masuk satu persama. Pertama adalah pencegahan dan penurunan stunting skala desa ini, sasaran intervensinya adalah remaja putri. Yang kedua, calon pengantin. Yang ketiga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang sedang nifas. Ini sasarannya. Kemudian yang keempat, bayi usia 0 sampai 59 bulan. Dan mereka atau keluarga yang berisiko stunting. Apa yang menjadi kegiatan yang dapat menggunakan dana desa
untuk mengatasi penyebab langsung atau intervensi spesifik ini, maka dana desa dapat digunakan untuk penyuluhan dan konseling gizi. Dana desa dapat digunakan untuk pemantauan tumbuh kembang balita. Dana desa dapat digunakan untuk pemberian makanan tambah bergizi seimbang ibu hamil dan anak 0 sampai 59 bulan, yang terdiri atas pemberian makanan tambahan. Penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal diberikan kepada balita dan ibu hamil saat pelaksanaan posyandu, bisa dari dana desa. Kemudian pemberian makanan tambahan pemulihan. Ini merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 hari. Dapat menggunakan dana desa selama belum didanai atau program sumber pendanaan lainnya. Jadi kalau misalnya pemerintah kabupaten sudah menyiapkan anggaran untuk hal tersebut, maka dana desa jangan double lagi penganggarannya, biar tidak terjadi double anggaran, tapi dapat menggunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, karena ini sifatnya bisa untuk penyuluhan, bisa untuk konseling, bisa untuk pemantauan. Jadi ada kader yang memantau tumbuh kembang balita, dan bisa untuk makanan tambahan ini. Kemudian penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif. Sosialisasi, jadi dana desa boleh untuk sosialisasi pemberian makanan pendamping ASI, air susu ibu bagi anak usia 6 sampai 24 bulan. Kemudian dana desa boleh untuk pelatihan pengolahan makanan pendamping ASI yang menggunakan pangan lokal. Kemudian kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa. Berikutnya, jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting atau intervensi sensitif sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Pertama, dana desa dapat digunakan untuk program-program atau kegiatan terkait peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting. Upaya pencegahan perkawinan dini, pelatihan pangan yang sehat dan aman, pelatihan sosialisasi tentang keluarga berencana, kampanye promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal, praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, simulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat, pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita, penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga, penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga. Kemudian bisa juga untuk edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan, penyalahgunaan lahan pekarangan keluarga, tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun, dan kegiatan lain berupa penurunan stunting lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya saya akan menyampaikan tata kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Bahwa penanganan intervensi stunting berskala lokal desa ini dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrim. Untuk tata kelolanya meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi KPM, kader pembangunan manusia, kader pos yandu, pos pelayanan terpadu, dan pendidik untuk pendidikan anak usia dini, serta kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa terkait pertumbuhan dan perkembangan. Bisa juga untuk konsolidasi data berbagai sistem data yang ada di desa, seperti data SDGs desa, EHDW, EPPG, BM, LCMIL, pendataan keluarga, dan seterusnya.
fasilitasi pemantauan, layanan, dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap, fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting, fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting. Dana desa boleh juga untuk pemberian insentif bagi KPM, kader posyandu, pendidik usia dini, pendidikan anak usia dini, dan kader desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan surat keputusan kepala desa. Jadi ini sifatnya insentif, bukan honor bulanan yang rutin setiap bulan diterima, insentif. Jadi sifatnya per kegiatan. Penyediaan atau fasilitas alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting. Bapak Ibu, kita masuk kepada fokus keempat, yaitu program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDes bersama. Ini dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada BUMDes atau BUMDes bersama. Pertama adalah penyertaan modal dapat dilakukan untuk modal awal pendirian. Bisa juga untuk penambahan modal. Kemudian penyertaan modal ini gunakan untuk pengembangan kegiatan usaha, penguatan struktur permodalan, dan peningkatan kapasitas usaha. Kemudian yang ketiga adalah penugasan desa kepada BUMDes, BUMDesma untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, keputusan untuk melakukan penyertaan modal harus terlebih dahulu disepakati dalam Musdes dan harus sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam APBDes. Kemudian penyertaan modal ini harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa, dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Ibu bapak sekalian, penyertaan modal bagi desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMDes BUMDesma ini dilaksanakan oleh desa yang belum mendirikan BUMDes BUMDesma. Penyertaan modal desa yang dilakukan meliputi pengembangan kegiatan usaha, penguatan struktur permodalan, penugasan desa kepada BUMDes BUMDesma untuk pelaksanaan kegiatan tertentu berdasarkan hasil musyawarah. Kemudian pengembangan kegiatan ini difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk desa, meliputi pengelolaan hutan desa. Jadi ini disesuaikan dengan karakteristik potensi desa yang dimiliki, pengelolaan usaha hutan sosial, hutan adat, air minum, pengelolaan air minum, pengembangan produk pertanian, perkebunan, peternakan, pengembangan produk perikanan, apakah itu pembenihan, pengasapan ikan, penggaraman, perebusan, dan lain-lain sebagainya. Pengembangan sarana produksi, pemasaran, dan distribusi produk. Pengembangan desa wisata, dan pengembangan usaha BUMDes lainnya yang sesuai dengan potensi dan kewenangan desa. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada dana operasional pemerintah desa. Tahun 2023 ini ada dana operasional pemerintah desa dan baru dimulai tahun 2023. Kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana dengan dana operasional pemerintah desa ini, apakah masih sama di tahun 2024? Jawabannya adalah dana operasional pemerintah desa untuk tahun 2024 tetap ada, tetapi penggunaannya kami revisi sedikit. Ada perbedaan sedikit antara penggunaan dana desa operasional pemerintah desa di 2023 dan 2024 ini. Untuk dana operasional pemerintah desa dialokasikan paling banyak 3% dari pagu dana desa di setiap desa. Artinya, kalau ibu bapak desanya mempunyai pagu sebesar 1 miliar rupiah, maka maksimal paling banyak 30 juta dari 1 miliar itu dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Karena ini paling banyak 3%, maka tidak boleh 3,1%, 3,5%, 5%, itu tidak boleh. Tetapi 2,9% boleh,
2,5% boleh, atau kalau dianggap cukup cuma 1% dari dana desa untuk operasional ini juga boleh. Yang jelas catatannya adalah tidak boleh lebih dari 3%. Ini diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Jadi, saya ingin menegaskan bahwa dana operasional pemerintah desa ini bukan honor kepala desa, bukan honor sekretaris desa, bukan honor perangkat desa, tetapi dia dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa. Penggunaan dana desa untuk operasional ini pertama adalah untuk kegiatan yang sifatnya koordinasi, dipakai untuk berkoordinasi. Yang kedua, dipakai untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Yang ketiga, dipakai untuk kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2023, tetapi ada perubahannya juga, ada yang berbeda. Kita masuk satu persatu. Bapak Ibu sekalian, kepala desa atau pemerintah desa harus memperhatikan aspek apa? Aspek transparan, aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Jadi, dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa untuk kegiatan koordinasi ini dapat digunakan untuk biaya komunikasi pemerintah desa. Jadi bisa untuk pembelian pulsa, bisa untuk menyiapkan kuota internet di kantor desa. Ya, pulsa ini dipakai untuk mendukung tugas-tugas di desa, bukan untuk dipakai pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi. Kemudian bisa dipakai atau dapat digunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di desa. Jadi Pak Kades ngundang rapat, contoh konkretnya nih, biaya konsumsinya, biaya rapatnya dapat menggunakan operasional pemerintah desa ini. Kemudian biaya pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan atau kabupaten kota setempat. Ini yang berbeda dengan Permendes sebelumnya atau yang berlaku di 2023 ini, di mana tahun 2023 ini biaya koordinasi ini ternyata banyak teman-teman kepala desa koordinasinya sampai ke Jakarta. Rame-rame pakai bus. Ya, kami alhamdulillah terima kasih berkoordinasi tapi ternyata hampir tiap hari sangat banyak yang berkoordinasi ke Jakarta, sehingga kami memandang ini tidak efektif, sehingga koordinasi yang dapat menggunakan dari dana operasional ini hanya maksimal sampai dalam kabupaten tersebut. Jadi sampai dalam kabupaten, misalnya desa A mau berkoordinasi ke desa tetangga itu boleh, berkoordinasi sampai ke kecamatan boleh, berkoordinasi ke kecamatan tetangga dalam satu kabupaten atau kota boleh, ke kabupaten boleh, tetapi ke provinsi, ibu kota provinsi, ke Jakarta, ke ibu kota negara atau kementerian lembaga, kami memandang belum tepat untuk menggunakan dana desa ini sehingga tidak diizinkan. Yang kedua, untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan, dalam rangka penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, atau kena musibah, keterbatasan dana. Misalnya, biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari desa. Contohnya,
ada warga sakit tengah malam, ingin dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau puskesmas di kecamatan. Desanya jauh terpencil, tidak ada yang mengurusi. Maka operasional pemerintah desa ini dapat dipakai untuk mengantar, misalnya biaya kendaraan bagi warga yang sakit atau membutuhkan layanan medis di tengah malam pada waktu-waktu tertentu. Kemudian bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrim seperti kain kafan, peti jenazah, dan sebagainya. Ini contohnya ada warga tidak mampu meninggal, tidak ada yang ngurus jenazahnya. Maka dana operasional pemerintah desa dapat digunakan untuk mengurus jenazah tersebut sampai dengan selesai dimakamkan. Kemudian terjadi untuk membiayai konflik sosial. Misalnya biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa, biaya transportasi, konsumsi, forum mediasi. Kemudian biaya operasional untuk menjamin keamanan ketertiban di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi. Kemudian penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama melalui pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. Penanggulangan kerawanan sosial ini dapat pula digunakan untuk bencana yang menimpa masyarakat desa, seperti bantuan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana. Ada warga yang mungkin kena musibah kebakaran. Dana operasional pemerintah desa ini bisa dipakai untuk bantuan logistik yang kena musibah tadi. Kemudian biaya transportasi kepala desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari pradesa, maka dari kecamatan, kabupaten. Kemudian kegiatan rapat pertemuan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial. Yang ketiga, untuk operasional pemerintah desa ini, untuk kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa, seperti kegiatan promosi produk-produk unggulan desa, promosi desa-desa yang berbasis digital. Kemudian dapat pula digunakan untuk protokoler, penyelenggaraan upacara kedinasan di desa, operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah yang berkunjung ke desa. Misalnya Pak Kadis PMD melakukan monef dari kabupaten ke sebuah desa yang sangat terpencil. Pak Kadis kan merasa tidak enak nih. Pak Kadis datang jauh-jauh, tidak disuguhi misalnya teh, kopi. Maka biaya untuk teh, kopi, atau mungkin kue-kue itu boleh dari operasional pemerintah desa sebagai penyambutan tamu yang berkunjung ke desa. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di desa. Misalnya ada warga berprestasi, sekolah, butuh sekolah, tidak punya seragam, perlengkapan sekolah, bisa untuk piagam atau plakat sebagai wujud atau bentuk apresiasi dari pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan sosial, seni, budaya, keagamaan. Misalnya perlengkapan olahraga untuk Karang Taruna, penyelenggaraan acara kesenian yang ada di desa, penyelenggaraan acara-acara adat, acara keagamaan seperti pengajian atau apa dan seterusnya. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan seperti penyelenggaraan lomba peringatan nasional. Misalnya peringatan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus, biasanya kepala desa ini banyak mendapatkan proposal-proposal untuk hadiah-hadiah lomba. Maka dana desa dapat digunakan untuk pemberian apresiasi tersebut. Misalnya untuk pembelian piagam atau plakat apresiasi dan penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah desa bagi masyarakat desa berprestasi
atau membantu tugas pemerintah desa harus berupa barang, non tunai, tidak boleh dalam bentuk uang yang dibagi-bagikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami pertegas, walaupun kami sudah sampaikan tadi bahwa dana operasional pemerintah desa ini tidak dapat digunakan untuk satu, membayar honor pemerintah desa. Jadi tidak untuk honor. Yang kedua, dana operasional pemerintah desa ini tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas pemerintah desa di luar kabupaten kota setempat. Jadi kalau dia sudah sampai ke provinsi, apalagi sampai ke Jakarta, maka tidak dapat diperkenankan memakai dana operasional pemerintah desa ini. Kemudian tidak untuk membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa ini dapat bersumber dari tentu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi tidak untuk bersumber dari dana ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penetapan fokus penggunaan dana desa ini, bahwa pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan di desa. Penetapannya tentu harus dibahas, harus disepakati, ditetapkan dalam musdes penyusunan RKPDes, dan dituangkan dalam berita acara. Fokus ini diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani dilaksanakan melalui swakelola, serta pendayagunaan sumber daya lokal yang ada di desa. Juga pendanaan untuk PKTD dialokasikan untuk upah paling sedikit 50% dari dana kegiatan PKTD. Kemudian mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Swakelola diutamakan menggunakan pola PKTD. Bapak Ibu, partisipasi masyarakat dibutuhkan. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan dana desa ini yang dilakukan. Pertama, masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan dana desa. Kemudian yang kedua, menyampaikan usulan program atau kegiatan. Memastikan fokus ini ditetapkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes, dan atau terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi fokus penggunaan dana desa, di mana pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan dana desa ini. Pemerintah desa terkait publikasi, pemerintah desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan dana desa terhitung sejak APBDes ditetapkan. Kenapa? Ini adalah bentuk penyampaian kepada publik, bentuk keterbukaan kepada publik. Jadi masyarakat harus tahu dan mendapatkan publikasi atas fokus penggunaan dana desa ini yang terdiri atas hasil musdes, data potensi, peta potensi, sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDes, dokumen RKP, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBDes. Publikasi ini minimal memuat nama kegiatannya, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Saya sangat bersyukur, saya berkeliling dari desa ke desa, saya menemukan belum ada desa yang tidak memampang atau memasang nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran di depan kantor desa.
Saya pikir dan saya sangat yakin 75.265 desa kita seluruh Indonesia telah memasang alat untuk publikasi APBDes ini yang antara lain memuat nama kegiatan, lokasi, dan besaran anggaran di depan kantor desa masing-masing. Kita belum menemukan desa yang tidak memasang itu. Terima kasih Pak Kades, Ibu Kades yang telah bersemangat untuk mengawal dana desa ini dengan baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, publikasi ini dilakukan melalui sistem informasi desa, SID, atau melalui publikasi lainnya. Kemudian, pemerintah desa tidak, publikasi penetapan ini dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Apabila pemerintah desa tidak mempublikasi fokus penggunaan dana desa, maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi administratif ini menurut Permendes kami diberikan oleh Bupati atau Wali Kota berdasarkan hasil pengawasan Badan Musyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat yang ada di desa. Terkait pelaporan, Kepala Desa ini menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan dana desa kepada Menteri. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen Perdes tentang RKPDes dan APBDes digital yang menggunakan SID yang disediakan oleh Kementerian. Laporan dilakukan paling lambat 1 bulan sejak RKP desa ditetapkan. Dan manakala pelaporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan dana desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik. Penyampaian ini dapat dibantu oleh pendamping-pendamping desa atau tenaga pendamping profesional di wilayah masing-masing. Dalam hal pembinaan, Bapak Ibu sekalian, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota juga diberikan ruang untuk melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, evaluasi fokus penggunaan dana desa sesuai kewenangannya masing-masing. Pembinaan ini dapat dibantu oleh perangkat daerah dan atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga adalah pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi desa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa, seluruh pendamping desa, seluruh kepala dinas dari kementerian lembaga terkait yang ikut dalam sosialisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Lutfi Latif yang telah memaparkan kepada kita terkait Permendes PDTT tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 ini secara rinci dan jelas.